Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas penilaian tengah semester mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam, dan video ini merupakan video review buku, dan buku yang direview dalam video ini berjudul Sejarah Pendidikan Islam. Untuk informasi dari buku ini, judul buku dari buku yang saya review berjudul Sejarah Pendidikan Islam, dan penulisnya adalah Profesor Dr. Haji Abudinata MA. Tahun terbitnya tahun 2011. Penerbitnya dari Kencana, divisi dari Prenada Media Group. Jumlah halaman ada 384 halaman, dan nomor ISBN-nya 9786087309114. Terkait dengan sinopsis buku ini terdiri atas 20 bab dan menceritakan tentang sejarah pendidikan Islam. Dalam bab 1 adalah terdapat pendahuluan dari isi buku ini, dan dalam bab 2 ada pengertian, tujuan, metode, dan ruang lingkup sejarah tentang sejarah pendidikan Islam. Di bab 3, buku ini menjelaskan tentang pengaruh kebudayaan pra-Islam terhadap pendidikan Islam, dan bab 4 menjelaskan tentang situasi sosial dan pendidikan masyarakat di daerah Ziyah Arab sebelum adanya Islam. Pada bab 5, bab 6, bab 7, dan seterusnya menjelaskan tentang pendidikan pada zaman-zaman tersebut, pada zaman-zaman perkembangan Islam. Pada bab 5 menceritakan tentang pendidikan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada bab 6 menjelaskan tentang pendidikan pada zaman Khulafaur Rasyidin. Pada bab 7 menceritakan tentang pendidikan pada zaman Bani Umayyah. Pada bab 8 menjelaskan tentang pendidikan pada zaman dinasti Abbasiyah, dan dalam buku ini, dalam bab 9 sampai ke bab 13 menjelaskan tentang pendidikan pada zaman-zaman kekhalifahan. Pada bab-bab tersebut, dalam buku ini menjelaskan tentang perkembangan pendidikan Islam dan sejarahnya pada zaman kekhalifahan dari berbagai khalifah Islam. Untuk bab ke-14 sampai ke-19 menceritakan tentang perkembangan pendidikan Islam di Indonesia atau dulunya Nusantara. Jadi di bab 14 menjelaskan tentang pendidikan pada zaman kerajaan Indonesia. Pada bab 14, buku ini menjelaskan tentang berdirinya kerajaan Islam di Indonesia, peran-peran kerajaan Islam dan proses Islamisasi di Nusantara, dan kondisi pendidikan Islam pada zaman tersebut. Di bab 15, buku ini menjelaskan tentang pendidikan pada zaman penjajahan Belanda. Dalam bab ini menjelaskan tentang kebijakan pemerintahan Belanda terhadap pendidikan Islam dan kondisi pendidikan Islam saat zaman penjajahan Belanda. Pada bab 16 menceritakan tentang pendidikan pada zaman penjajahan Jepang. Dalam bab ini
Di buku ini menjelaskan sama dengan bab sebelumnya, menjelaskan tentang kebijakan dari pemerintahan kolonial terhadap pendidikan Islam dan kondisi pendidikan Islam pada saat zaman tersebut. Pada zaman pada bab selanjutnya, yaitu bab 17, menceritakan tentang zaman pendidikan pada zaman Orde Lama. Pada bab ini, buku ini menjelaskan tentang keadaan negara dan pendidikan Islam saat Orde Lama. Dan bab 18 saat pada zaman Orde Baru. Jadi dalam bab ini menjelaskan tentang keadaan pendidikan Islam saat Orde Baru, kebijakan politik terhadap pendidikan Islam, dan faktor pendukung kemajuan Islam saat zaman tersebut. Dan bab 19, yaitu bab penjelasan terakhir, pendidikan, menjelaskan tentang pendidikan pada era reformasi. Di bab tersebut, buku ini menjelaskan keadaan pendidikan Islam saat awal-awal masa reformasi. Dan bab 20 adalah penutup yang berisi kesimpulan dan lain-lain. Untuk relevansi dari buku ini dengan materi kelompok saya di mata kuliah SPI ini, buku ini sangat relevan dengan topik dari kelompok saya, yaitu topiknya Islam dan pendidikan, dan buku ini menjelaskan tentang sejarah perkembangan Islam dan sejarah perkembangan pendidikan Islam dari masa ke masa. Untuk kelebihan dari buku ini, dalam buku ini sangat menjelaskan sejarah pendidikan Islam dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai ke perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Dalam buku ini sangat menjelaskan perkembangan pendidikan Islam di masa awal-awal Islam, bahkan menjelaskan pengaruh kebudayaan pra-Islam sebelum Islam terhadap pendidikan Islam dan situasi sosial dan pendidikan masyarakat Arab sebelum Islam. Untuk awal sejarah pendidikan Islam, buku ini menjelaskannya dengan sangat baik dan dengan penjelasan yang cukup rinci. Untuk kekurangan dari buku ini, saya rasa ada sedikit diterangkannya perkembangan pendidikan Islam pada zaman modern. Meskipun buku ini diterbitkan tahun lumayan baru, ya tahun 2011, tapi mereka hanya menjelaskan perkembangan pendidikan Islam sampai di era setelah reformasi, dan itu juga tidak sampai ke akhir tahun 2000-an, dan hanya sampai awal sampai pertengahan 2000-an. Selain itu, saat penjelasan perkembangan pendidikan Islam saat zaman penjajahan Jepang dan Orde Baru, buku ini hanya menjelaskan tentang keadaan pendidikan Islam pada zaman itu dan kebijakan dari pemerintahan saat itu, tetapi tidak banyak menjelaskan dari perkembangan pendidikan Islam pada zaman tersebut. Jadi hanya menjelaskan tentang kebijakan dan keadaan pada zaman tersebut saja. Tapi untuk secara keseluruhan, buku ini adalah buku yang sangat bagus untuk mempelajari perkembangan dan sejarah pendidikan Islam, terutama tentang perkembangan dan sejarah dan pendidikan Islam pada masa awal perkembangan Islam. Dan buku ini menggunakan bahasa yang cukup mudah untuk dipahami oleh semua kalangan, sehingga menjadi sangat worth it untuk dibaca bagi yang ingin tahu tentang dan mencari tahu banyak tentang sejarah pendidikan Islam. Saya rasa cukup sekian dari video
review buku dari saya. Ya, terima kasih bagi yang sudah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.